Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau buat video tentang persiapan Ayuka masuk sekolah, yang harus dibawa apa aja, terus harus gimana aja. Aku belum tahu jelas harus gimana-gimananya, tapi aku udah persiapin ini semua. Udah kayak mau camping kan. Aku udah persiapin ini semua buat nanti hari Senin si Ayuka masuk sekolah. Semoga si Ayuka di sekolahnya itu nggak nangis, nggak rewel atau gimana pun gitu. Semoga dia baik-baik aja di sana. Jadi mungkin aku ngejelasinnya hanya singkat-singkatnya aja karena waktu itu minggu kemarin aku ke sekolahannya si Ayuka. Jadi saya ngejelasin, tapi ada hal yang aku nggak terlalu jelas atau kurang jelas gitu, jadi suami aku yang tahu gitu. Jadi aku cuman mau ngejelasin poin-poin pentingnya aja. Kalau misalnya ada yang kurang, komen di bawah. Atau misalnya ada ibu-ibu Jepang yang anaknya udah sekolah terus dia kayak gitu, aku kurang jelas kayak ngasih taunya, tolong komen di bawah terus kasih tahu ini tuh untuk apa gitu, karena aku juga lupa ingat gitu. Jadi apa aja yang harus dibawa saat Ayuka masuk sekolah? Yaitu pertama harus bawa ini tempat tidur, karena Ayuka itu dari jam 9.30 sampai jam 3.30 itu bakalan di sekolah terus, dan ada waktu jam tidur siangnya kalau di sekolah. Jadi harus bawa tempat tidur sendiri-sendiri. Lalu kedua, ini apa ya? Ini juga harus dinamain. Pokoknya semua peralatan si Ayuka itu harus dinamain karena takut ketukar sama temennya atau kebawa sama temennya gitu kan. Ini buat ganti omutsu atau apa gitu. Jadi harus bawa banyak banget, bawa handuknya sumpah. Ini juga harus dinamain. Jadi ini buat makan siang. Kalau waktu pada makan, jadi pakai celameknya gini. Kenapa besar gini? Karena takutnya nanti makannya tumpah-tumpah kan. Jadi harus yang dari handuk dan besar, kata senseinya gitu. Nanti ini ditaliin di leher dia gitu. Kayak gini deh contohnya. Gitu. Dan aku bikin 2, takutnya senseinya minta 1 lagi, jadi aku bikin 2. Terus apa lagi ya? Lalu ini tuh handuk panjang, jadi ini dinamain juga. Jadi ini khusus untuk bantal si Ayuka. Jadi kayaknya dilipat begini deh, dilipat gini nanti kepalanya di sini. Karena di sekolah dia itu nggak boleh pakai bantal, pakai cushion gitu nggak boleh. Jadi harus pakai handuk gini, dan harus dijahit juga ininya. Gini, jadi dijahit gitu loh segini. Pokoknya semuanya dijahit deh. Yang ada yang kayak gini-gininya nih, ininya semua harus dijahit. Entah untuk apa gunanya, aku lupa lagi kemarin senseinya ngomong apa. Pokoknya semua harus dijahit. Lalu selanjutnya ini aku beli di Yakin. Ini aku lupa untuk apa. Pokoknya kalau buat nyimpen apa gitu harus di sini. Terus ini aku juga beli jas hujan, takutnya nanti ke sekolah musim hujan. Terus harus bawa handuk lagi. Ini harus bawa handuk juga. Ini buat, aduh aku lupa buat apa ya. Nanti aku ada catatannya di lemari. Jadi senseinya tuh tulis semua handuknya untuk apa aja kegunaannya. Pokoknya aku beli 3 handuk gitu. Lalu selanjutnya ada sepatu. Jadi nanti biasanya kalau musim panas harus pakai sepatu karena bakal main di luar kan, atau kalau musim salju kayaknya jarang main di luar gitu, kayak musim panas gitu. Jadi nanti anak-anak tuh main di luar gitu. Jadi harus bawa sepatu masing-masing dan harus dinamain juga. Harus dinamain. Terserah namanya di mana, tapi pokoknya semua barang-barang anak harus dinamain. Karena nanti setiap hari kalau misalnya aku jemput si Ayuka pulang sekolah, itu tuh harus dicek gitu barang-barang si Ayuka ada yang kotor atau enggak, ada yang kurang atau enggak gitu. Jadi setiap hari tuh pasti harus ada yang dibawa kayak gitu. Terus
Misalnya kayak pampers harus diisi berapa biji gitu. Jadi kayak gitu guys. Pokoknya setiap hari harus dicekin gitu kitanya, setiap mau ambil si Ayuka pulang harus ngecek di tempat barang si Ayuka ada yang kurang apa enggak. Nah lalu selanjutnya harus bawa minimal itu baju dalam itu 3 pieces, celana juga 3, pokoknya harus bawa baju deh 3 semua, baju dalam 3, celana 3, ini baru aku siapin 1 dulu. Ini baju dalam 3 sama baju biasa harusnya 3, ini baru aku siapin 2. Jadi semua harus 3 gitu. Karena nanti takutnya dia makannya berceceran atau apa gitu. Jadi harus ganti baju kan. Dan semuanya juga harus dinamain gitu. Karena sekarang musim dingin jadi harus bajunya harus yang tebel. Gitu. Pokoknya semua bawa 3. Ada tempat minum Ayuka. Ini Coke, tempat minum gelas. Jadi harus dinamain juga. Setiap hari ini harus dibawa pulang, harus dicuci di rumah. Setiap hari emang harus dibawa pulang. Jadi ini harus bawa masing-masing tempat minum. Dan harus bawa tisu basah juga, harus dinamain kayak gini, katanya lebih enak kayak gini karena biar nanti kalau misalnya dibuka airnya nggak kurang gitu. Harus bawa tisu basah pokoknya gitu. Terus apa aja sih, udah sih kayaknya itu aja deh yang harus dibawa. Pokoknya sama pampers 10 harus dinamain semua. Nah jadi ini tuh sebenarnya kayak barang-barang si Ayuka yang harus dibawa apa aja. Terus deh kayak gitu kayak kainnya harus diapain, dijahitnya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Ini mereka tulis semua di sini. Oh ya, terus harus bawa plastik omutsu juga, takutnya nanti dia pup, jadi harus pakai plastik gitu loh. Kayak gini pokoknya. Terus ini jadwal si Ayuka masuk. Sebenarnya jadwalnya tuh yang benernya itu jam 8.45, cuman aku mintanya jam 9.30. Kenapa? Karena takutnya kadang-kadang si Ayuka itu bangun tidurnya tuh agak siang gitu loh. Kalau misalnya terlalu cepat, aku takut dia kesiangan gitu. Jadi aku minta ke senseinya dulu jam 9.30. Jadi hari pertama itu tanggal 1 dia itu bakalan masuknya cuma 1 jam aja. Hari kedua juga 1 jam, hari ketiga baru 2 jam, hari keempat baru makin lama gitu. Dan harus bawa ini juga air wrap ini kayak buat omutsu, simpan omutsu atau pampers kalau misalnya dia pup atau pipis, jadi dimasukin ke sini gitu, nanti tinggal buang. Untungnya banget aku waktu si Ayuka umur 3 bulan itu aku dikasih hadiah sama kakak ipar aku, kayak apa sih ini namanya, buat namain gitu loh, stem gitu, jadi udah ada namanya tuh. Jadi nanti masuk ke sini tinggal di stem gitu. Ini tuh sekarang kepake banget buat nama-namain kayak baju si Ayuka atau buku si Ayuka gitu. Jadi ini udah ada. Guys, jadi gitu aja persiapan aku sewaktu Ayuka mau masuk sekolah. Emang agak ribet bawaannya, terus udah kayak gitu banyak banget, sampai 2 tas dan 1 tempat tidur, udah kayak mau camping. Kenapa aku masukin Ayuka ke playgroup atau biasa aku bilang PAUD atau yang bahasa Jepangnya Hokuen, karena di Jepang itu anak mau masuk sekolah TK
harus umur 3 tahun kan. Nah, sedangkan si Ayuka itu tadinya mau dimasukin TK, tapi berhubung Ayuka itu lahirnya bulan Mei, terus udah kayak gitu masuk TK itu semua pendaftarannya bulan April, jadi umur si Ayuka itu belum nyampe 3 tahun. Sedangkan kalau misalnya mau masuk TK itu katanya biasanya umurnya pas 3 tahun gitu. Jadi ya udah deh, daripada nunggu lama gitu, mendingan si Ayuka aku masukin Hokuen dulu atau playgroup gitu. Jadi biar perkenalan dulu gitu, karena kalau misalnya kayak langsung dimasukin ke TK gitu, takutnya dia ada bosennya gitu kan, gak mau masuk sekolah atau gimana gitu. Aku masukin dulu ke Hokuen gitu kan. Kayaknya di Hokuen juga mungkin langsung dari Hokuen langsung ke SD gitu. Jadi kayaknya aku nggak ada TK gitu. Jadi langsung masukin gitu aja. Atau mungkin ada yang bilang atau mungkin ada yang berpendapat gitu, kayak kan bisa nanti bulan September atau bulan apa atau bulan November kayak gitu-gitu masuk TK-nya gitu kan. Aku nggak mau terlalu lama si Ayuka dimasukin ke sekolah gitu, karena aku juga pengen anak aku tuh komunikasi sama teman gitu kan. Kalau di rumah terus dia bosen, terus dia kayak gitu dia nonton main sendiri gitu, aku nggak mau. Jadi yaudah, daripada si Ayuka terlalu lama diem di rumah gitu, jadi aku masukin ke playgroup dulu aja gitu, supaya dia bisa berkomunikasi sama temennya, terus dia kayak gitu bisa tahu cara makan yang baik gimana gitu. Aku pengen dia bisa toilet training juga gitu, karena sekarang si Ayuka tuh toilet trainingnya tuh udah nggak mau, dia kayak trauma gitu. Ada sesuatu yang dia bikin trauma gitu, nggak mau lagi masuk ke toilet gitu. Jadi gimana caranya gitu kan supaya nanti si Ayuka bisa toilet training lagi gitu, supaya menghemat pampers guys.